saya Via dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu videonya dan share kepada siapapun yang harus menonton video ini. Oke, terima kasih banyak. Kali ini konten yang ingin saya bagikan kepada teman-teman milenial berjudul Tips Menjadi Entrepreneur Pemula atau Pengusaha Pemula. Mungkin banyak ya orang terobsesi menjadi pedagang atau menjadi pengusaha, dan gak jarang juga yang apatis karena usaha apa sih gitu. Tapi sadar atau enggak, 100 orang terkaya di muka bumi ini adalah pengusaha atau pedagang. Apapun dia tawarkan gitu, baik jasa maupun produk. Jadi nggak ada salahnya milenial mulai tertarik dengan dunia usaha, dunia bisnis, karena itu sangat keren banget gitu loh. Jadi dari video saya sebelumnya yang berjudul Jadilah Pedagang, Jadilah Pengusaha, itu banyak ditonton. Saya tertarik untuk memberi tips yang mungkin 7 tahun lalu pernah saya rasakan gitu loh, memulai usaha. Sayang aja gitu jika pengalaman saya tidak saya bagi kepada teman milenial. Untuk itu tips yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman milenial jika ingin memulai usaha, ingin memulai bisnis. Ya, yang pertama, jangan buru-buru sewa ruko ya. Dan jangan berpikir jika kita usaha itu harus buru-buru mengeluarkan budget yang besar. Karena apa? Karena resikonya juga sangat besar. Betapa banyaknya usaha yang gulung tikar dikarenakan tidak mampu membayar biaya sewa, dan akhirnya usaha tersebut tutup. Ini benar-benar yang pernah saya alami banget, yang pernah kejadian sama saya. Dulu saya memang berpikir jika ingin memulai usaha harus dengan modal yang besar. Ternyata itu salah besar. Modal yang sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita miliki, dan apa yang bisa kita jual. Itu harus kita pikirkan. Untuk itu kepada pengusaha pemula atau orang yang ingin memulai usaha, saya sangat apresiasi dan saya ingin memberi semangat agar nggak mengulang kesalahan yang pernah saya lakukan. Oke, untuk tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan, jangan mikirin soal budget besar ya. Dan jangan berpikir harus beli ini, beli itu, peralatan ini dan itu, yang justru kadang nggak kita butuhin. Mesin atau segala macam yang berat-berat gitu loh. Intinya usaha itu tuh nggak serumit yang di pikiran orang, dan nggak sesimpel yang orang anggap juga. Karena banyak orang yang mungkin bisnis terjun ke dunia usaha ikut-ikutan, bukan dari hati, bukan dari keinginan dia atau niat dia sendiri untuk berwirausaha. Karena emang benar ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berwirausaha. Karena nggak semua orang juga punya jalan mulus untuk memulai usaha. Dan kebanyakan pebisnis pemula nggak akan pernah bertahan di 5 tahun pertamanya. Mungkin karena bosan atau rugi, atau mungkin merasakan beratnya berwirausaha, akhirnya dia tutup dan nggak grow, nggak bertumbuh, nggak berkembang sama sekali. Karena emang untuk usaha sendiri, untuk kita menjadi level pengusaha, itu benar-benar harus melalui step by stepnya gitu. Tentunya dimulai dari berdagang. Dan tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan, jika teman-teman ingin memulai usaha, mungkin kita bisa mulai dari passion kita dulu, dari minat kita dulu. Kemampuan kita apa sih? Apa problem solving yang bisa kita berikan kepada orang lain? Atau apa solusi yang bisa kita tawarkan kepada orang lain? Jadi untuk memulai bisnis, kita bisa memulai dari minat atau kesukaan kita. Apa sebenarnya yang kita bisa lakukan dan apa yang kita sukai. Kebanyakan pengusaha memulainya mungkin dari hobi ya. Mungkin dia hobi menggambar, kemudian dia bisa menciptakan lukisan yang indah, kemudian dia jual. Dan ada yang hobi menyanyi, atau ada yang hobi mungkin membuat prakarya, itu bisa jadi ladang bisnis bagi dia. Jadi jika kita ingin berwirausaha, kita harus tentukan dulu nih, kita itu kategorinya bisnis apa, dan seperti apa bisnis yang ingin kita jalankan. Jika saya beberapa tahun yang lalu, saya memang menulis step by stepnya gitu. Saya ingin merintis kafe, kemudian saya tulis list-listnya banyak banget, dan dari sana kita bisa melakukannya gitu. Dan jika kita tidak tahu nih ngambang usaha kita ini apa, ibaratnya palu gada ya, emang capek sih, saya juga ngerasain itu. Ibaratnya apa yang orang tanya kita ada gitu. Jadi kita nggak fokus di satu bisnis, itu akan bikin kita buyar dan buntu di tengah jalan.
Karena benar-benar bisnis ini menguras pikiran banget, menguras tenaga ekstra dan kreativitas tentunya. Karena bisnis itu memang nggak mudah, tapi emang di sana jalannya orang untuk lebih cepat mencapai apa yang dia inginkan, apa impian dia dari berwirausaha. Jadi tips selanjutnya yang ingin saya katakan, jika teman-teman nggak punya produk, teman-teman bisa memulainya sebagai reseller, dropshipper, atau agent, atau distributor. Intinya kita nggak harus memiliki produk. Jika kita ingin berwirausaha, yang kita lakukan adalah selling, adalah menawarkan, menjual. Jadi jangan berpikir kita harus menciptakan, harus punya pabrik, harus bla 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 segala macamnya. Akhirnya bisnis kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak akan bergerak. Jika kita mikirkannya terlalu besar, terlalu berat, memang kita harus berpikir besar, berpikir kritis, tapi harus realistis. And then tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman milenial, jangan melakukan pinjaman, baik ke tetangga, ke teman, kerabat, sahabat, atau bank. Itu bahaya banget. Karena jangan sampai berpikir jika kita ingin berusaha, kita harus dengan budget yang besar tadi. Itu akan membuat otak kita berpikir bagaimana kita mendapatkan uang yang banyak. Dan kemudian di saat usaha kita berjalan, kita akan dituntut untuk membayar cicilan per bulannya. Dan itu benar-benar membuat kita terbebani dan gak fokus dengan usaha yang kita jalani tadi. Untuk itu, kepada milenial, mungkin banyak ya. Saya sendiri juga mengalami itu. Dan untuk itu, kepada milenial, saya sarankan jangan buru-buru ngutang atau pinjaman di bank. Jika itu kita lakukan, itu sama aja kita belum ngapa-ngapain udah bunuh diri gitu. Usaha kita belum jalan, belum jelas, kita harus membayar cicilan. Usaha ini kan sifatnya ketidakpastian ya. Usaha memang dunia penuh ketidakpastian. Dan mungkin kita nggak tahu nih berapa omset kita, berapa penghasilan kita. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi soal hasil siapa yang tahu gitu loh. Jadi saran saya kali ini benar-benar harus saya tegaskan kepada teman milenial, apalagi ngutang di bank ya. Karena itu bunganya harus kita bayar, belum lagi pokoknya. Dan itu akan membunuh usaha kita pelan-pelan. Gak akan membuat usaha kita cepat grow. Apalagi kita pemula. Kecuali kita sudah jelas omsetnya berapa, bisnis kita ada berapa cabang, mungkin bisa lah kita lakukan pinjaman. Itu pun sebaiknya jangan riba. Oke, sekali lagi jangan riba, karena riba itu efeknya luar biasa. Dan tips selanjutnya ingin saya kasih tahu kepada teman milenial, jangan mengambil resiko yang besar. Karena memang benar usaha adalah resiko. Dan jangan kira dengan kita berwirausaha kita akan langsung cepat kaya. Karena wirausaha itu nggak mudah, pengusaha itu nggak mudah jalannya. Justru penuh rintangan, penuh teka-teki, dan penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu, kita harus bisa meminimalisir resiko. Dan kita harus bisa membaca apa yang akan terjadi ke depannya. Kita harus peka terhadap situasi dan keadaan ke depan. Dengan begitu, insya Allah usaha kita aman gitu loh. Karena jika kita ngambil resiko terlalu besar dibanding input yang kita dapatkan, jadi outputnya sangat besar dan kita nggak akan bisa gitu loh. Itu sama saja lebih besar pasak daripada tiang. Dan untuk itu, siapapun yang merintis usaha, berpikirlah bahwa kita bisa mulai dengan langkah kecil aja dulu. Dan mungkin benar ya, teori di bangku kuliah yang saya dapatkan, high risk, high return, low risk, low return. Tapi nggak semua orang siap. Dan jika memang Anda siap dengan resiko yang akan Anda terima, silahkan lakukan. Tapi jika tidak, silahkan pikirkan kembali. Dan untuk itu, kita yang harus kita lakukan adalah mencari target marketnya dulu. Untuk itu, tips yang nomor 7, silahkan lakukan dulu tahap pertamanya melalui sosial media. Atau kita bisa melakukan penawaran melalui online shop atau marketplace. Ya, apapun itu, yang penting zaman sekarang sayang banget jika gadget kita hanya untuk kepoin orang lain gitu. Alangkah baiknya jika gadget yang kita miliki untuk kita melakukan penjualan atau bertransaksi. Dan itu akan mendatangkan profit dan membuat kita belajar. Ternyata bisnis kita ini cocoknya apa gitu.
dan seperti apa. Setidaknya kita tahu gitu peluang saat ini apa. Dan dari peluang tersebut, jika kita peka terhadap kebutuhan orang lain, apa masalah orang lain yang bisa kita tuntaskan, itu bisa jadi lahan bisnis, itu bisa jadi lahan usaha untuk kita. Ya, harus kita mendapat penghasilan dengan bekerja tetap. Intinya kita memang harus tetap bekerja. Oke, kepada teman milenial, semoga yang ingin memulai usaha, memulai bisnis, saya doakan usahanya berkembang, maju pesat, dan jangan lupa ikhtiar totalitas gitu loh, dan jangan dengarkan kata orang lain. Untuk itu perbanyak belajar, perbanyak bersabar, dan perbanyak ilmu dan wawasan agar kita lebih banyak gitu. Karena yang saya lakukan ketika saya memulai usaha adalah saya banyak learning, saya banyak mendengar dan belajar di lapangan, dan saya banyak bertemu orang-orang sukses, orang yang menginspirasi, atau melalui bukunya, atau melalui YouTube. Intinya banyak banget sarana atau prasarana yang menunjang kita untuk bisa belajar dan tentunya dapat bertumbuh seperti apa yang kita mau. Oke teman milenial, sekian dari saya Pia. Terima kasih banyak telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.